Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang ibu terhadap kedua anak kandungnya yang masih berumur 3 dan 5 tahun pada Rabu sore lalu. Sebanyak 18 tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap polisi selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari 18 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan ketua salah satu organisasi masyarakat atau Ormas. Masyarakat Banjarmasin diminta waspada terhadap fenomena La Nina yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember mendatang. Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang ibu terhadap kedua anak kandungnya yang masih berumur 3 dan 5 tahun pada Rabu sore lalu. Peristiwa pembunuhan terhadap anak perempuan yang masih berusia 3 tahun dan anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun ini diduga dilakukan ibu kandung mereka sendiri pada Rabu 25 November sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Warga menduga kedua anak ini dibunuh oleh ibu kandung mereka yang bernama Sutarti berusia 27 tahun yang diduga mengalami stres berat lantaran suaminya meninggal dunia pada sekitar 1 bulan lalu. Peristiwa ini terungkap saat warga bertanya kepada terduga Sutarti tentang keberadaan kedua anaknya. Sutarti menjawab kedua anaknya sudah ia bunuh. Merasa penasaran, warga pun mendatangi rumah korban yang beralamat di Jalan Tanjung Purapagat, Desa Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ternyata benar kedua anaknya sudah meninggal dengan posisi telentang tanpa pakaian. Warga menduga kedua anak itu dibunuh dengan cara dicekik atau mulut mereka ditutup dengan bantal. Warga sekitar Saifullah mengatakan Sutarti tidak pernah mengalami riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan sebelum kejadian, ia terlihat normal seperti biasa. Ada bapak baik ya, kayak asal lah. Emang mudinya kan ada perubahan tuh. Sehari sebelum meninggal tuh baik kayak kan ada kayak biasa. Ada tanda-tanda mencurigakan. Dede. Jadi pas kejadian itu jelas si Din tuh yang mulai kucak-kucak itu. Kejadian hari Rabunya tuh bang. Kalau keseharian kayak apa orangnya Pak? Baik kayak kan dede. Normal bang. Dibunuhnya tuh bang. Kemudian dibekap lawannya tuh. Benta saikong. Saikongnya lawan tangan aja juga. Yang paling halus tuh lawan tangan. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Danang Widaryanto melalui PS Paur Subak Humas Aibda Muhammad Husaini saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Sutarti terduga pelaku pembunuhan terhadap kedua anaknya telah diamankan, sementara jenazah kedua anaknya dibawa ke pusat layanan kesehatan terdekat. Dari Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Kasus ibu diduga tega membunuh kedua anak kandungnya masih diselidiki aparat kepolisian. Sementara terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kandangan. Inilah rumah yang didiami Sutarti dan kedua anaknya. Rumah yang terlihat dalam kondisi tahap renovasi ini menjadi saksi bisu kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Sutarti terhadap kedua anak kandungnya tersebut. Rumah yang beralamat di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu kini tampak sepi dan terbentang garis polisi di depannya. Sebelumnya pada Rabu sore 25 November 2020 lalu, jenazah kedua anak Sutarti
yakni laki-laki berusia sekitar 5 tahun dan perempuan berusia 3 tahun, ditemukan oleh warga meninggal dunia di rumah ini. Kematian kedua anak tersebut diduga dilakukan oleh ibu kandung mereka Sutarti yang diduga mengalami gangguan kejiwaan lantaran suaminya meninggal pada sekitar 1 bulan lalu. Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, AKP Dani Sulistiono mengatakan, terduga pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit Kandangan. Pihak belum bisa menetapkan siapa tersangka dalam kasus pembunuhan ini, dan para saksi juga masih dalam tahap pemeriksaan. Untuk kejadiannya memang benar, memang ada 2 anak-anak yang meninggal dunia di TKP tersebut. Untuk pelaku sampai saat ini kita belum bisa memastikan siapa pelakunya karena masih penyelidikan, dan saksi-saksi sudah kami periksa, ada 2 orang, nanti hari ini ada pemeriksaan lagi terhadap saksi. Nah, untuk ibu korban sekarang masih kita lakukan observasi mengenai kejiwaannya di rumah sakit Kandangan sana. Nanti setelah selesai hasilnya seperti apa, nanti kita bisa menyimpulkan. Menurut warga sekitar, jenazah kedua anak Sutarti telah dimakamkan oleh kerabatnya. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Sidang kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Banjarmasin kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang kemarin dan menghadirkan 2 pejabat di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin sebagai saksi. Sidang lanjutan kasus korupsi dana hibah KONI Banjarmasin kali ini menghadirkan mantan Kadispora Ahmad Nurjaya dan mantan Kasih Pembibitan Dispora Banjarmasin Misranuddin. Menurut Jaksa Penuntut Umum, keduanya dihadirkan di persidangan lanjutan ini untuk mengungkap sejumlah aliran dana fiktif dari kedua terdakwa, yakni mantan Ketua KONI Banjarmasin Jumadri Masrun dan mantan Sekretaris KONI Banjarmasin Widarta Rahman. Salah satu saksi mantan Kadispora Banjarmasin Ahmad Nurjaya mengatakan, uang 50 juta rupiah dari KONI dipinjam sebesar 30 juta untuk Popda. Sementara aliran dana hibah untuk dirinya hanya 11 juta rupiah, itu pun untuk kegiatan Porprov di Tabalong pada tahun 2017 lalu. Menurutnya oleh penyidik, uang itu diminta dikembalikan. Yang disampaikan Pak Widarta itu adalah kumpulan. Ada yang dipinjam, ada pinjaman 30, Iya. kemudian ada kawan juga yang Iya. dapat sekian, Iya. totalnya itu. Iya. Jadi bukan diserahkan ke saya atau iya. Kalau yang PN terima sendiri jauh. Kenapa? Kalau yang PN terima sendiri Itu kan bantuan dalam rangka saya terlibat di kegiatan. berapa, Ya, Pak? ada 11 juta itu kan di kegiatan di Porprov. Nah, tapi karena dianggap oleh penyidik dipublikakan ya sudah. Kita Berarti selain PN ada lagi yang menggunakan itu malah, yang menerima itu? ada saksi nanti. Oh, siap. Ada Berapa, saksi Pak, juga. yang Ya. PN kembalikan? 11 juta itu. 11 juta. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.